iman kebangkitan. Perayaan Minggu Paskah yang kedua menampilkan berbagai pengalaman kebangkitan yang dialami para murid Yesus. Injil Yohanes menggambarkan dua peristiwa penting, penampakan Yesus pada malam hari Paskah dan penampakan kedua 8 hari kemudian. Yang menyoroti Thomas, pesan utama dari kisah ini adalah ajakan untuk percaya tanpa harus melihat secara langsung. Sabda Yesus, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya," ditujukan kepada semua orang beriman sepanjang zaman. Iman Kristen dibangun atas kesaksian para rasul dan menjadi undangan bagi setiap orang untuk percaya kepada Kristus yang bangkit meskipun tidak mengalaminya secara fisik. Roh, para murid hidup dalam ketakutan dan mengunci diri. Namun Yesus yang bangkit hadir di tengga-tengga mereka. Kehadirannya menunjukkan bahwa kebangkitan bukan sekadar peristiwa spiritual tanpa realitas, melainkan suatu kenyataan baru yang melampaui batas pengalaman manusia. Tubuh Yesus yang bangkit memiliki dimensi yang berbeda, tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh akal manusia. Penampakan-penampakan tersebut menjadi cara untuk menyatakan misteri kebangkitan yang sulit dijelaskan, tetapi nyata dalam pengalaman iman. Ketakutan para murid kemudian berubah menjadi keberanian setelah mereka menerima Roh Kudus. Misi damai. Yesus menyapa para murid dengan damai sejahtera bagi kamu, yang bukan hanya ucapan, tetapi juga pemberian nyata dari damai Allah. Damai ini membawa misi. Para murid diutus untuk melanjutkan karya Kristus, seperti Bapa mengutus Yesus. Demikian pula para murid diutus untuk mewartakan kasih dan kebaikan Allah. Damai yang diterima tidak boleh disimpan untuk diri sendiri, melainkan harus dibagikan kepada sesama. Dalam kehidupan iman, hal ini tercermin dalam persekutuan, doa bersama, dan tindakan kasih yang nyata. Semangat pengampunan. Yesus menghembusi para murid dan memberikan Roh Kudus yang melambangkan kehidupan baru sebagaimana dalam kisah penciptaan. Bersamaan dengan itu, Ia memberikan kuasa untuk mengampuni dosa. Roh Kudus membawa kehidupan, sedangkan dosa membawa kematian, sehingga pengampunan menjadi bagian penting dalam karya keselamatan. Persatuan dengan Kristus hanya mungkin terjadi melalui pengampunan. Para rasul diutus untuk mewartakan pengampunan ini sebagai bagian dari misi keselamatan. Penampakan Yesus bukan sekadar peristiwa pribadi, tetapi panggilan untuk melayani dan bersaksi bagi dunia. Cinta adalah iman. Kisah Thomas yang meragukan kebangkitan mencerminkan pergumulan iman manusia. Keraguan bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan dapat menjadi jalan menuju iman yang lebih dewasa. Iman tidak hanya didasarkan pada bukti rasional, tetapi juga pada kepercayaan akan kasih Allah yang melampaui pengertian manusia. Iman dan kasih memiliki hubungan yang erat karena keduanya melampaui logika semata. Yesus yang bangkit bukanlah bayangan atau ilusi, melainkan pribadi yang hidup. Namun, manusia hanya dapat mengenalnya jika ia menyatakan diri. Oleh karena itu, iman adalah anugerah sekaligus respons manusia terhadap tawaran Allah. Hari Minggu memiliki makna penting sebagai hari kebangkitan, hari penampakan Yesus, dan hari turunnya Roh Kudus. Karena itu, umat beriman dipanggil untuk menguduskan hari Minggu sebagai waktu khusus untuk berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan dan ekaristi. Perayaan Minggu Kerahiman Ilahi menegaskan kasih dan belas kasih Allah yang nyata dalam kehidupan manusia. Yesus memberikan damai yang mengatasi ketakutan, kelemahan, dan luka-luka manusia. Sebagai penerima kerahiman Allah, umat dipanggil untuk menyadari dan menghidupi kasih tersebut, sehingga mereka pun mampu menjadi pembawa kasih bagi sesama. Minggu Kerahiman Ilahi. Perayaan ini mengingatkan bahwa Allah adalah sumber kerahiman yang tidak terbatas. Dalam doa, umat berseru memohon belas kasih Tuhan, menyadari keterbatasan manusia dan ketergantungannya pada rahmat Allah. Kerahiman Tuhan menjadi kekuatan untuk menjalani hidup setia pada kehendak-Nya dan menghadapi segala kelemahan manusia. Dengan mengalami kasih Allah yang mendalam, manusia diubah menjadi pribadi yang penuh kasih dan mampu mewartakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.